Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Ekawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tabel periodik modern. Ya, di mana tabel periodik modern ini terdapat kelompok yang ini vertikal. Untuk yang vertikal ini merupakan kita sebut sebagai golongan, ya, yang vertikal. Kemudian yang horizontal ini kita sebut sebagai periode, ya. Jadi golongan itu ada golongan 1 sampai golongan 18, ya. Ini golongan 18. Atau bisa juga disebut sebagai golongan A, itu golongan A ini golongan 1 dan 2A. Kemudian yang ini adalah golongan 3 sampai dengan 8A. Sementara golongan B atau golongan transisi, nah itu ada di sini. Itu untuk golongan, untuk periodenya itu yang horizontal ya. Jadi ini periode 1, ada 2 unsur saja, kemudian periode 2, dan seterusnya sampai periode 7. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat keperiodikan. Sifat-sifat keperiodikan itu ada 6. Yang pertama adalah jari-jari atom, kemudian yang kedua adalah keelektronegatifan, yang ketiga adalah energi ionisasi, yang keempat afinitas elektron, yang kelima sifat logam dan non-logam, dan yang keenam adalah kereaktifan. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Contohnya di sini misalnya ada gambar atom ya. Di sini merupakan inti atom. Nah, ini adalah kulit 1 atau kulit K. Nah, ini kulit kedua atau kulit L. Misalnya elektron terakhir ada di kulit L. Maka jari-jari atomnya itu jarak dari inti sampai ke kulit terluar atau kulit L-nya. Ya, untuk jari-jari atom dalam satu periode, nah periode kan berarti tadi yang horizontal ya, dari kanan ke kiri, nah itu jari-jari atomnya semakin besar. Sementara dalam satu golongan, nah itu kan golongan yang ke bawah ya. Jadi jari atom dari atas ke bawah itu ternyata semakin besar. Nah, di sini kita akan jelaskan untuk jari-jari atom masih yang biru untuk periode, penjelasan untuk periode, sedangkan yang merah untuk golongan. Jadi, dalam satu periode, jumlah kulit sama, tetapi muatan inti makin besar. Ya. Jadi, kalau satu periode, dalam satu periode itu kan jumlah kulitnya sama. Tapi yang berbeda adalah elektron terluarnya ya. Elektron terluarnya berbeda. Sehingga, dan semakin ke kanan, itu kan elektronnya akan semakin besar, semakin banyak. Jadi gaya tarik inti terhadap elektron itu makin kuat ya karena elektronnya semakin besar. Maka jari-jarinya akan semakin kecil ya. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan itu untuk jari-jari atom akan semakin kecil. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, nah ini kalau satu golongan itu kan elektron valensinya sama. Tetapi kulitnya itu kan semakin lama atau semakin ke bawah akan semakin bertambah ya. Kalau kulitnya semakin banyak, itu berarti jari-jarinya juga semakin besar. Karena jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti sampai ke kulit terluar. Jadi kalau kulitnya semakin banyak, maka jaraknya juga akan semakin besar. Oke, lanjut ke energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas, sehingga membentuk ion positif. Oke, jadi ini merupakan energi ionisasi dari unsur-unsur dari ini golongan 1A, 1A, kemudian ini 2A, dan seterusnya sampai dengan 8A. Ini merupakan energi ionisasinya. Kalau kita perhatikan, dalam satu periode ya, periode kan semakin ke kanan ya, dalam satu periode, nah kecenderungannya dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya semakin besar. Sementara dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kalau secara
garis besarnya, nah itu energi ionisasinya semakin kecil. Nah, jadi penjelasannya untuk dalam satu periode itu muatan intinya bertambah, sehingga tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit untuk lepas. Maka energi ionisasinya besar. Jadi kalau tarikannya semakin kuat, kalau untuk melepas itu kan semakin butuh energi yang lebih besar. Ya, jadi energi ionisasinya lebih besar. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini jumlah kulitnya kan bertambah. Jari-jarinya juga semakin besar, sehingga tarikan ke intinya lemah. Maka energi ionisasinya juga kecil. Sekarang untuk afinitas elektron. Merupakan energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom itu menerima elektron valensi dari atom lain, sehingga terbentuk ion negatif. Ya, di sini ada afinitas elektron dari beberapa unsur ya, Li, Na, K, Rb, Cs. Ini golongan 1A ya. Kemudian B, Al, Ga, In, Ti, golongan 3. Ya, ini golongan 4, golongan 5, golongan 6, dan golongan 7. Tanda negatif ini artinya energi yang dilepas. Oke, jadi kecenderungannya kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, itu kecenderungannya adalah energi atau afinitas elektronnya itu dari kiri ke kanan itu semakin besar. Energi yang dilepasnya semakin besar ya. Negatif itu berarti energi yang dilepas. Kalau dari atas ke bawah, kecenderungannya ya, tidak semua, kecenderungannya akan semakin kecil ya, energi yang dilepas. Untuk penjelasannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan inti bertambah, sehingga tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektronnya juga semakin besar. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulitnya bertambah, jari-jari makin besar, tarikan intinya lemah, maka afinitas elektronnya juga kecil. Oke, lanjut untuk keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Ya, di sini merupakan tabel keelektronegatifan dari berapa unsur. Ya, kalau kita lihat di sini semakin dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu kecenderungannya semakin keelektronegatifannya semakin besar. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, kecenderungannya itu energi ionisasinya semakin, keelektronegatifannya semakin kecil. Untuk penjelasannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan intinya bertambah, tarikan inti makin kuat, maka keelektronegatifannya juga besar. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulitnya bertambah, jari-jarinya semakin besar, tarikan inti semakin lemah, maka keelektronegatifannya juga kecil. Oke, selanjut untuk logam dan non-logam. Logam di sini dia memiliki sifat sebagai konduktor, kemudian warnanya mengkilap, khas logam, dan bersifat keras dan juga ulet. Sementara untuk non-logam, nah ini dia bersifatnya non-konduktor, dan titik didih dan juga titik lelehnya relatif rendah. Nah, untuk sifatnya dalam satu periode dari kiri ke kanan, nah itu yang bertambah adalah sifat non-logamnya semakin bertambah ya dari kiri ke kanan. Ya, jadi semakin ke kanan itu semakin bertambah sifat non-logamnya. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, nah itu adalah sifat logamnya yang bertambah. Nah, untuk kereaktifan ini bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Ya, jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu kereaktifan menurun kemudian bertambah. Jadi dari golongan
8A atau gas mulia ini yang paling tidak reaktif ya. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah ini kereaktifannya semakin bertambah. Baik, jadi kalau kita rangkum sifat-sifat keperiodikan unsur, nah di sini ada, kalau kita tahu ini garis bilangan ya, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, yang kita gunakan ini hanyalah kuadran 1 dan juga kuadran 3. Nah, secara garis besar, kalau sifat-sifat keperiodikan yang di depannya itu menggunakan huruf vokal, ya, kecuali ini ya, elektronegativitas disebut juga kadang keelektronegatifan, ya. Untuk elektronegativitas, kemudian energi ionisasi dan afinitas elektron. Nah, ini sifatnya adalah tadi kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka dia akan semakin besar, ya. Jadi kalau mengikuti tanda panah berarti semakin besar. Sementara dalam satu golongan, ya, kalau misalnya kita dari atas ke bawah, nah karena berlawanan dengan tanda panah ya, berarti dia akan semakin kecil. Untuk tiga sifat ini ya, yang berawalan dengan huruf vokal, elektronegativitas, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Sementara untuk sifat-sifat yang awalannya itu menggunakan huruf konsonan, maka dia akan kita letakkan di kuadran ketiga. Artinya apa? Misalnya dalam satu periode, ya, periode kan yang horizontal. Dari kiri ke kanan, ya, karena dia berlawanan dengan tanda panah, berarti nanti akan semakin kecil dari jari-jari atomnya, kemudian sifat logamnya, ya. Nah, sementara kalau misalnya dari dalam satu golongan, dari atas ke bawah, nah ini kan mengikuti atau sesuai dengan tanda panah. Berarti dari atas ke bawah dalam satu golongan itu akan semakin besar baik jari-jari atom maupun sifat logamnya. Ya, jadi untuk lebih memudahkan menghafal dari tadi yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan, rangkumannya adalah di sini. Ya, jadi untuk elektronegativitas, energi ionisasi, dan afinitas elektron itu berada di kuadran 1. Ya, jadi kalau untuk periode, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, dalam satu golongan yang semakin besar adalah dari bawah ke atas. Ya, kalau ini untuk jari-jari atom dan juga logam berada di kuadran ke-3. Oke. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.